Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimanapun ada sumber daya yang melimpah di banyak dunia besar, baik itu keterampilan, warisan, atau luasnya dunia. Oleh karena itu, dalam proses kultivasi, pejuang dari alam bawah jauh dari sebanding dengan mereka yang berasal dari alam atas. Di mata para pejuang dari alam atas, orang-orang dari alam bawah ini seperti orang dusun dari daerah pegunungan terpencil, dan hanya segelintir dari mereka yang dapat dipromosikan ke tingkat atas. Namun dunia ini relatif adil. Meskipun alam atas memiliki keunggulan dibandingkan alam bawah, namun pejuang di alam bawah juga memiliki beberapa keunggulan yang unik. Misalnya, persaingan yang relatif kurang ketat. Para pejuang di alam bawah mungkin takut pada hal-hal seperti bunga kesengsaraan yang meningkatkan kesulitan dalam mengatasi kesengsaraan. Orang-orang kuat di alam hidup dan mati itu sangat berharap bahwa setelah mereka selamat dari beberapa kesengsaraan hidup dan mati, mereka dapat menggali ke dalam lautan dewa. Mengapa Anda rela mempersulit diri Anda sendiri untuk mengatasi kesengsaraan? Tapi bagi para pejuang di alam atas, itu jelas merupakan keberadaan yang seperti harta karun. Bahkan senjata dewa pun tidak seberharga bunga bencana ini. Loseng ditakdirkan untuk tidak terbatas pada alam kecil yang lebih rendah. Jadi dari alam kesengsaraan kekosongan hingga alam hidup dan mati, dia harus membangun fondasi mulai sekarang. Hanya saja semakin kuat seorang pejuang, kesulitan kesengsaraan surgawi pada awalnya akan meningkat. Neng Yudi mempraktekkan teknik 9 putaran dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada prajurit pada level yang sama. Oleh karena itu, apa yang ditemui Neng Yudi ketika dia menerobos alam kesengsaraan void dan dipromosikan ke alam hidup dan mati. Kesengsaraan kecil surgawi juga luar biasa kuatnya, dan bahkan kesengsaraan mimpi buruk yang langka telah diruntuhkan. Loseng sekarang hanya berada di tahap tengah dari alam kesengsaraan kekosongan, dan kekuatan tubuhnya bahkan dapat bersaing dengan kekuatan besar alam laut dewa. Bahkan jika kekuatan besar alam laut dewa tidak menggunakan domain untuk membatasi Loseng, maka Loseng setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan di dunia yang luas ini. Jadi, jika dia ingin maju ke alam hidup dan mati, kesulitannya tidak terbayangkan. Jika dia menambahkan bunga bencana ini, segera Loseng memandangi bunga kesengsaraan yang sangat indah. Tanpa banyak keraguan di wajahnya, dia berjalan langsung dan menghancurkannya dengan beliung tambang bintang hitam di tangannya. Sehingga kekuatan tak terlihat tiba-tiba meledak dari beliung tambang bintang hitam. Meskipun Loseng tidak yakin apakah ada sesuatu di dunia atas yang dapat memblokir beliung tambang bintang hitam ini. Tetapi di dunia yang luas ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menolaknya. Karena hukum sebab dan akibat benar-benar sombong. Tuang! Bunga kesengsaraan tiba-tiba pecah karena ketukan Loseng. Kemudian kelopak poligonal itu seperti kaca, pecah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan benang sari kecil di bunga kesengsaraan. Petik benang sari dan minum nektarnya. King Long tahu betul manfaat bunga kesengsaraan bagi Loseng, jadi dia berharap Loseng akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Namun banyak master besar alam laut dewa tidak pernah pergi. Mereka berdiri tak bergerak di atas kelopak bunga dan menyaksikan pemandangan ini. Ketika Loseng menghancurkan bunga kesengsaraan, wajah mereka semua terlihat iri karena bunga di atas pohon penambangan ini telah mekar penuh entah sudah berapa tahun. Banyak master besar di alam laut dewa juga berspekulasi tentang peran bunga ini. Namun bunga-bunga di atas pohon penambangan sama seperti daunnya. Mereka tidak bisa memetiknya sama sekali. Kali ini, Loseng dengan mudah menghancurkan bunganya dan mengambil benang sarinya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri? Tapi Loseng mengabaikan pandangan mereka.
Benang sari ini adalah kolom setebal pergelangan tangan yang sangat mirip dengan kristalisasi alam beberapa biji. Tetapi bagian tengah kolom diisi dengan banyak cairan hijau muda. Sekarang Losen baru saja mencium wangi yang memabukkan. Baunya enak sekali. Losen memuji, kemudian menaruh benang sari di mulutnya dan menuangkan cairan hijau muda ke dalam mulutnya. Ketika cairan hijau muda ini memasuki pintu masuk, Losen merasakan sensasi terbakar yang sangat kuat. Sensasi terbakar ini meluas dari mulut ke seluruh tenggorokan, kemudian dada dan akhirnya perutnya, seolah-olah ada nyala api yang dicurahkan ke dalam tubuh. Namun Losen dapat menahan perasaan terbakar ini, tetapi kemudian menjadi sangat tidak nyaman. Dia merasa seluruh organ dalamnya terbakar dan ada rasa sakit yang hebat di perutnya. Pada saat yang sama, energi sebenarnya dalam dantiannya dan gangguan di Bai Hua Tai menjadi sangat ganas. Sehingga dia merasa rasa sakit yang parah ini bahkan jauh lebih buruk daripada latihan fisik Loseng. Meskipun Loseng menahannya dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan rendah. Tapi keadaan ini tidak mementingkan diri sendiri. Awalnya Loseng dengan mudah tenggelam dalam alam tanpa pamrih, tetapi saat ini karena gangguan yang menyakitkan, dia bahkan tidak bisa memasuki alam tanpa pamrih dan hanya bisa berguling-guling di atas dedaunan yang lebar. Sehingga sebuah cibiran muncul di wajah Kaisar Perang Dayu yang berdiri di atas daun lainnya. Anda berani makan tanpa mengetahui apapun, jadi Anda pantas mendapatkannya. Namun selain Kaisar Perang Dayu, Yohuang dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Lagi pula mereka tidak mengetahui apakah bunga pohon mineral itu beracun. Lagi pula Loseng berguling ke tepi daun dan dengan cepat jatuh lurus ke bawah. Sehingga orang lain yang ada di daun pohon penambangan juga meninggalkan daunnya setelah melihat Loseng jatuh. Di bawah celah yang berkedip-kedip, sosok Loseng muncul lagi di sisi piramida. Rasa sakit di perutnya menjadi semakin intens dan tubuh Loseng semakin terpelintir. Untungnya tubuhnya begitu kuat sehingga dia terus berguling dan memukul, yang membuat tanah yang sudah berlubang berubah menjadi kawah. Lu Tianxing, ada apa dengan Anda? Oh Yun-er dan yang lainnya melihat perilaku Loseng dan berkumpul di sekelilingnya bersama Raja Yan, Ho Chen, dan yang lainnya. Bahkan Raja Yan mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah karena dia diracun?" Ho Yun-er menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, bahkan racun arsenik naga pun tidak dapat mempengaruhi Loseng. Jadi racun apa lagi yang bisa membuat Loseng begitu terlihat menyakitkan?" Pada saat ini, Yohuang yang baru saja meninggalkan pohon penambangan menjawab dengan tenang. Dia menelan benang sari bunga di puncak pohon penambangan, tetapi dia tidak tahu mengapa dia bereaksi begitu keras. Diperkirakan benang sari adalah yang paling beracun di dunia. Jika diambil, Anda akan mati, dan anak ini yang menanggungnya. Kaisar Perang Dayu mengambil alih kata-kata Yohuang. Ketika Kaisar Perang Tianfeng mendengar ini, dia berkata dengan dingin, "Bahkan jika Loseng mati, Anda tidak tahu cara mengendalikan beliung tambang bintang hitam, dan tidak ada seorang pun di 4 kerajaan dewa utama kita yang dapat menambang mineral. Lalu apa yang akan kita lakukan di masa depan?" Tahun ini, dengan bantuan Loseng cukup banyak mendapatkan inti jiwa yang ditambang, tetapi inti jiwa juga akan dikonsumsi. Selama 4 kerajaan ilahi utama tidak mengendalikan alam rahasia Tianchen selama sehari, mereka tidak akan dapat memasuki alam rahasia Tianchen tanpa inti jiwa. Jika inti jiwa ini dikonsumsi secara perlahan, setelah itu semua orang hanya bisa kembali ke masa menangkap serangga pemakan biji. Akibatnya, seringkali dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi mereka untuk mendapatkan inti jiwa. Saat yang paling keterlaluan adalah mereka tidak mendapatkannya selama 9 tahun berturut-turut. Sekarang ada begitu banyak inti jiwa tahun ini. 4 kerajaan besar kita telah menduduki alam rahasia Tianchen.
Mulai sekarang kita tidak lagi membutuhkan inti jiwa. Kaisar Perang Dayu tidak berkata apa-apa dan hanya bisa membela diri seperti ini. Saat beberapa master alam laut dewa sedang berdiskusi, Loseng tiba-tiba berhenti berputar. Dan kemudian aura yang berasal dari tubuh Loseng meningkat secara signifikan. Hah? Momentum Lo Tianxing ini menjadi lebih kuat, kata orang yang kuat di alam laut dewa. Ini seharusnya menjadi terobosan. Dia sekarang berada pada tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan, kata orang lain. Ini sebenarnya sebuah terobosan pada saat ini. Pada saat ini, rasa sakit Loseng memang hilang, tetapi esensi sebenarnya di perut bagian bawahnya mengembun menjadi bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah unsur-unsur esensi itu dikompresi secara ekstrim, saripati esensi yang awalnya seperti gas mulai mencair terus-menerus. Hanya pejuang di alam hidup dan mati yang secara bertahap dapat mencairkan esensi sejati. Jadi dengan kata lain, setelah Loseng memasuki tahap akhir dari alam kesengsaraan void, dia mulai secara langsung mencapai terobosan ke alam hidup dan mati. Esensi sejati dalam dantian Loseng terus-menerus dikompres ulang, dan esensi sejati mengalir semakin lambat. Bagi sebagian besar pejuang hidup dan mati, proses pencairan sangat lambat, dan esensi sejati yang dicairkan mengalir seperti air. Namun ketika esensi sejati Loseng terus mencair, dia menjadi semakin kental, seperti pasta yang lengket. Pergerakan energi sejati sangat keras, tampaknya semakin padat. Loseng terbaring di tanah, tetapi alisnya berkerut. Siapa sangka King Long berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Esensi sejati telah memadat, dan ini alam hidup dan mati yang sebenarnya mulai memadat. Ketika Loseng mendengar kata-kata King Long, wajahnya penuh keanehan. Pemadatan Yuan sejati? Secara umum, para pejuang mencairkan esensi sejati di alam hidup dan mati dan dapat menyimpan lebih banyak esensi sejati dalam dantiannya. Hanya setelah mencapai alam laut dewa, barulah sebuah dunia terbuka dan dantiannya seperti lautan luas. Dan setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi, lautan bahkan dapat membiakkan kehidupan. Bahkan kehidupan tersebut dapat berkembang baik dan melahirkan peradaban. Pada saat itulah energi sejati yang dicairkan perlahan-lahan kemudian membentuk benua besar di laut dewa. Jadi seharusnya dengan tingkat kultivasi Loseng, dia masih jauh dari pemadatan esensi sejati. Tetapi sekarang, esensi sejatinya sudah mulai mengeras seperti ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin King Long tidak terkejut dengan hal ini? Bahkan King Long yang terkenal dengan pengetahuannya yang luas, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat esensi sejati dalam tubuh Loseng berangsur-angsur mengeras, kecepatan rotasi menjadi semakin lambat. Kemudian pada saat ini, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Bagaimana bisa awan gelap tiba-tiba muncul di langit cerah? Aneh sekali, kenapa cuaca begitu mudah berubah? Awan gelap mengembang, awan itu mengembang begitu cepat. Semua orang mengangkat kepala dan melihat fenomena aneh yang muncul di langit. Di langit biru yang semula cerah, awan gelap kecil tiba-tiba muncul, seperti tinta yang jatuh ke genangan air jernih. Awan gelap itu mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, seluruh awan gelap menutupi Pulau Yuhuang. Saat berikutnya, semua orang tampak berada dalam kegelapan, tetapi awan gelap masih menyebar dengan cepat. Bahkan dalam 10 nafas kemudian, awan gelap menyelimuti seluruh laut suci Tianyu. Setelah 1 batang dupa, awan gelap menyelimuti seluruh kerajaan dewa. Bahkan tanah luas dari 4 kerajaan dewa utama jatuh ke dalam kegelapan. Sehingga semua kota besar di kerajaan dewa menyalakan lampu minyak satu demi satu. Dan beberapa orang dari generasi tua bergumam pada diri mereka sendiri ke langit. Berdoa kepada para dewa agar tidak mengirim ledakan amarah mereka. Loseng memandang langit yang gelap dan tiba-tiba merasakan kebencian yang kuat, dan itu adalah kebencian dari surga.
apakah ini bencana kecil pertama saya? Lo Sheng pernah melihat kesengsaraan surgawi kecil ketika Neng Yudi melewati kesengsaraan. Penglihatan surgawi yang besar juga muncul, tetapi cangkupan areanya hanya di atas istana awan. Bahkan awan gelap tidak dapat dilihat sampai akhir dalam sekejap. Menyebar dengan sangat besar, jadi bisa dibayangkan kekuatan bencana kecil yang akan dihadapi Lo Sheng selanjutnya. Momentum yang sangat kuat, ini adalah bencana hidup dan mati Lo Tianxing. Ye Huang menghela nafas. Momentum ini lebih besar daripada bencana hidup dan mati saya. Ketika Kaisar Perang Tianfeng melihat pemandangan ini, dia juga menghela nafas. Melihat momentum ini, bagaimana Lo Tianxing bisa bertahan? Setelah menerobos alam hidup dan mati, para pejuang akan waspada akan ditolak oleh surga, dan kesengsaraan surgawi akan menimpa mereka satu persatu. Apakah itu alam hidup dan mati, alam laut dewa, atau bahkan alam yang lebih tinggi? Di sana akan ada kesengsaraan surgawi yang berbeda menunggu mereka. Bahkan semakin kuat Anda, semakin parah bencana yang akan terjadi. Jelas, semua orang juga tahu bahwa kekuatan Lo Sheng jauh melampaui level yang sama. Jika dia dipromosikan ke alam hidup dan mati, bencana yang ditimbulkannya akan semakin dahsyat. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kesengsaraan surgawi Lo Sheng akan sangat menakutkan. Dan ini sudah berada di luar cangkupan kesengsaraan surgawi kecil di alam hidup dan mati. Dan bahkan lebih menakutkan daripada banyak kesengsaraan surgawi besar di alam laut dewa. Segera, di bawah ledakan yang bergema di awan gelap, seberkas cahaya tiba-tiba dilepaskan. Dan seekor naga raksasa yang dibentuk oleh petir terus-menerus dan berputar-putar di awan gelap. Pada saat naga petir tiba-tiba menyala, benua kerajaan dewa yang awalnya gelap seperti siang hari, segala sesuatu di dunia, gunung, sungai, kota, wajah orang tua, anak-anak, semuanya cerah dan jernih saat ini. Namun pancaran cahaya ini hanya bertahan sesaat. Dalam sekejap mata, sosok naga petir itu tersembunyi di balik awan gelap yang tebal, kembali tenggelam dalam kegelapan. Segera suara keras lainnya datang dan naga petir menembus langit lagi dan cahayanya berkedip lagi, ingin membutakan mata semua makhluk hidup. Bahkan manusia di beberapa kota yang dipimpin oleh anggota klannya berlutut satu demi satu dan berdoa ke langit, berharap surga akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyucikan jiwa mereka. Saat melihat kekuatan mengerikan ini, Lo Sheng juga menelan seteguk air liur dan bahkan menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Seolah-olah dia bahkan menyesal telah menelan nektar dari benang sari bunga kesengsaraan. Jika dia mengatakan dia tidak takut, Lo Sheng pasti berbohong. Bahkan mereka yang kuat di alam laut dewa diam-diam ketakutan ketika dihadapkan dengan tingkat kekuatan ini. Karena bencana kecil ini tidak ditujukan kepada mereka, itu membuat mereka ketakutan. Namun Lo Sheng adalah protagonis dalam bencana ini. Jadi bencana yang akan datang ditunjukkan kepadanya dan wajar jika dia merasa takut. Namun ketakutan Lo Sheng hanya bertahan sebentar dan kemudian Lo Sheng mengepalkan tangannya. Dengan ekspresi tekad di wajahnya, bagaimanapun ini adalah bencana dari surga. Jadi Lo Sheng tidak memiliki ruang untuk mundur sama sekali. Bencana ini adalah baptisan bagi Lo Sheng dan ini adalah langkah yang harus diambilnya dalam seni bela diri. Karena hanya dengan mengambil langkah ini, Lo Sheng dapat memenuhi syarat untuk maju ke alam hidup dan mati. Dan maju selangkah demi selangkah menuju alam laut dewa dan alam atas. Chang Tian. Melalui informasi Sun, Lo Sheng sudah mengetahui bahwa putaran Dao surgawi ini adalah Chang Tian. Dia melihat ke langit dan hanya mengucapkan dua kata dengan ringan. Ayo! Segera suara ledakan guntur yang bergema di seluruh kerajaan dewa menjadi semakin padat, seperti langkah kaki naga raksasa. Bergerak perlahan di atas awan gelap, bergerak selangkah demi selangkah menuju Lo Sheng di Pulau Yuhuang. Yun-er, Chen-er, cepat, jangan jauh dari saya. Kaisar Perang Tianfeng berkata kepada Huo Yun-er dan Ho Chen.
Di saat yang sama, Youwang juga meminta Raja Yan dan Zhongning untuk mendekatinya, karena kekuatan bencana ini begitu menakutkan. Jika itu menyebar sedikit saja, mungkin cukup untuk membunuh para jenius tingkat dewa ini. Namun karena jenius tingkat dewa lainnya tidak memiliki perlindungan kekuatan alam laut dewa, jadi mereka hanya bisa bersembunyi sejauh mungkin. Ayah, apa kalau Tianxing akan baik-baik saja? Melihat pemandangan ini, Hou Yun-er berkata dengan wajah khawatir. Namun pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab oleh Kaisar Perang Tianfeng. Meskipun jika itu adalah jenius tingkat dewa biasa melewati kesengsaraan, dia dapat membuat beberapa penilaian berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Tetapi Lo Sheng sama sekali tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menilainya. Bahkan Kaisar Perang Tianfeng sendiri tidak yakin bisa selamat dari malapetaka di hadapannya. Sehingga sulit bagi Kaisar Perang Tianfeng untuk memberikan jawaban optimis kepada Hou Yun-er. Melihat ayahnya diam, Hou Yun-er tidak bertanya lagi. Lagi pula semua orang punya jawaban di benak mereka. Mengapa Hou Yun-er tidak memahami sulitnya bencana hidup dan mati ini? Namun ada cibiran di wajah Kaisar Perang Dayu dan dia berkata dengan ringan di dalam hatinya. Anda memang jenius yang tiada tara. Sayang sekali Anda terlalu menantang. Jika surga ingin Anda mati, Anda harus mati. Jadi bagaimana bisa Anda dibiarkan menolaknya? Bahkan master besar alam laut dewa lainnya yang semuanya merasa kagum. Mereka merasa kali ini Lo Sheng mungkin sudah tamat. Segera sambaran petir lainnya menembus awan gelap dan jarak naga petir telah mencapai langit di atas Lo Sheng. Apakah Anda datang? Mata Lo Sheng berkilat dan dia mulai mengeluarkan gangjuan dan ridantiannya sedikit demi sedikit. Karena pemadatan yuan sejati, kesulitan Lo Sheng dalam mengekstraksi yuan sejati meningkat. Yuan sejati yang dipadatkan sulit dioperasikan dan ada hanya sedikit yang bisa digunakan. Namun seiring berjalannya waktu, meridian Lo Sheng menjadi lebih tebal daripada meridian prajurit biasa. Esensi pelindung tubuh. Perisai esensi sejati lavender menyelimuti Lo Sheng. Pada saat yang sama, Lo Sheng mulai membubarkan kesadarannya dan mulai berkomunikasi dengan bintang-bintang. Tubuh pertempuran bintang. Di langit yang awalnya tertutup awan gelap, dua sinar cahaya bintang tiba-tiba menembus awan tebal dan saling memantulkan ke tubuh Lo Sheng. Cahaya bintang ini, kekuatan bintang-bintang. Keterampilan macam apa yang dipraktekkan Lo Sheng? Ekspresi terkejut muncul di wajah Master Besar Alam Laut Dewa. Meskipun Master Alam Laut Dewa ini adalah seorang pejuang yang memvisualisasikan bintang-bintang, tetapi tidak peduli dia bagaimana dia memvisualisasikannya, tidak peduli seberapa nyatanya, itu tidak dapat membangkitkan cahaya bintang. Jadi dia tidak tahu bagaimana Lo Sheng melakukannya. Bagaimana dia bisa menarik bintang-bintang yang jaraknya triliunan mil? Melihat cahaya bintang di tubuh Lo Sheng, banyak master alam laut ilahi terdiam. Ketika dalam kompetisi sebelumnya, mereka awalnya berpikir bahwa Lo Sheng telah menunjukkan semua kekuatannya. Tetapi sekarang tampaknya masih ada sesuatu yang tersembunyi di Lo Sheng, yang merupakan senjata pembunuh yang sangat besar. Jadi berapa banyak kartu truf yang dimiliki anak ini? Meskipun Lo Sheng menggunakan esensi sejati untuk melindungi tubuhnya dan mengaktifkan tubuh pertempuran bintang secara bersamaan, dia tidak merasa nyaman sama sekali dan matanya masih penuh kedinginan. Ketika Neng Yudi mengalami bencana hidup dan mati sebelumnya, gelombang pertama bencana guntur adalah yang terlemah. Namun gelombang bencana surgawi berikutnya menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Dan sekarang gelombang kesusahan guntur yang pertama saja sudah begitu menakutkan. Jadi bagaimana dengan gelombang kesusahan surgawi berikutnya? Dan Lo Sheng tidak berani membayangkan. Lagi pula dia tidak ingin repot-repot memikirkannya. Karena dia tidak dapat menghindarinya, maka dia hanya dapat mencoba menghadapinya sekarang. Ketika naga petir semakin dekat dengan Lo Sheng, awan gelap di atas kepalanya tiba-tiba berputar perlahan. Dan selama rotasi, semua lubang muncul di tengah. Sehingga sinar matahari yang aneh menerpa lubang tersebut. Jadi pemandangan ini terlihat sangat aneh.
Namun pancaran sinar matahari itu hanya bertahan sekejap mata. Kemudian sinar matahari tersebut ditutupi oleh cahaya putih yang menyala-nyala. Tak lama kemudian cakar naga yang terbentuk dari petir menyembul keluar dari lubang tersebut. Bahkan banyak ahli alam laut dewa di bawah yang melihat cakar naga besar itu. Mata mereka bersinar dan hati mereka ketajuban. Saat cakar naga yang dibentuk oleh petir terbentang keluar dari lubang, tiba-tiba cakar itu terkoyak. Dengan robekan ini, lapisan awan gelap yang tebal langsung terkoyak. Namun di mata semua orang, seolah-olah langit langsung terkoyak. Selanjutnya, tubuh sebenarnya dari naga petir akhirnya muncul di bawah awan. Kepala naga putih menyala yang dibentuk oleh petir. Tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengejutkan ke arah Loseng. Kemudian cahaya guntur dan kilat menyambar tubuh naga petir, dan kemudian terdengar suara gemuruh besar lainnya. Mata Loseng sedikit berkedip. Semakin sering hal ini terjadi, mentalitas Loseng menjadi semakin stabil. Ekspresi awalnya yang sedikit panik sekarang menjadi lebih tenang. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, "Ayo!" Segera kilatan petir menyambar dan setelah naga raksasa itu melayang di udara, dia menukik ke bawah menuju Loseng. Meskipun naga petir ini sebesar gunung, namun pada saat ia meluncur turun, ukurannya menyusut dengan cepat. Namun menyusut bukan berarti kekuatannya lemah. Sebaliknya, momentum yang terkandung dalam naga petir ini terus meningkat. Kesengsaraan surgawi adalah malapetaka yang datang dari langit. Tidak dapat dihindari, saya hanya bisa melawan naga raksasa ini. Saat naga petir mendekat dengan cepat, Loseng tiba-tiba berdiri dari tanah dan pada saat yang sama, momentum luar biasa keluar dari tubuhnya. Itu hanya naga petir dan hanya kepura-puraan. Itu jauh dari naga sungguhan. Sekarang kekuatan terus mengalir ke tubuh Loseng. 1000 keping, 2000 keping, 4000 keping. Untuk saat ini, batas yang dapat ditanggung tubuh fisik Loseng adalah kekuatan 5000 sisik naga. Namun jika kekuatan 5000 sisik naga diaktifkan, tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan dia akan mudah terluka. Bagaimanapun, bencana kecil ini memiliki lebih dari satu gelombang. Jika dia terluka sekarang, itu bukanlah hal yang baik. Jadi meskipun Loseng menghadapi naga petir seperti itu, dia harus dipromosikan. Setelah kekuatan 4000 sisik naga mengalir ke tubuh Loseng, menyebabkan semua tulangnya retak, tubuhnya juga berlipat ganda, sehingga Loseng seperti raksasa. Tapi dia berdiri di tempat untuk menghadap naga petir ini sendirian, sambil memandangi naga raksasa di atas langit. Sekarang jika dibandingkan dengan manusia lain, tubuh Loseng 2 kali lebih besar. Tetapi dibandingkan dengan naga petir yang jatuh dengan cepat di udara, Loseng sekecil semut. Setelah naga raksasa itu turun dengan cepat dan jarak antara naga itu dan Loseng juga dengan cepat menyempit dari ribuan kaki sampai 10 kaki. Pada saat ini, naga petir tiba-tiba membuka mulutnya dan hendak menelan Loseng. Namun Loseng tidak maju tetapi mundur. Kemudian dia tiba-tiba melompat dan bergegas menuju naga petir. Melihat pemandangan ini, Ho Yun-er menutup mulutnya dengan tangannya. Alisnya penuh kekhawatiran, tetapi Kaisar Perang Tianfeng berkata dengan lembut, "Oke, Anda memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan. Karena ketika berkultivasi sebagai seorang pejuang, apakah dia mengikuti aturan surga atau menetapkan aturannya sendiri untuk melawan surga? Dia harus mengatasi rintangan ini, dan itulah mimpi buruk yang ada di kepala setiap pejuang. Jika dia ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat dan mencapai puncak ilmu bela diri yang lebih tinggi, momentum dalam hatinya tidak boleh santai apapun yang terjadi. Bahkan dalam menghadapi bencana yang datang dari langit, Loseng harus menggetarkan gigi dan bergerak maju. Tapi saat Loseng menerkam naga petir, esensi pelindung tubuh langsung runtuh. Bagaimanapun esensi pelindung tubuh prajurit biasa tidak terlalu kuat, dan Loseng tidak memiliki keterampilan yang berhubungan dengan budidaya perisai. Jadi dalam menghadapi kesengsaraan guntur tingkat ini,
dia secara alami hancur dalam sekejap. Namun saat naga petir mengalahkan esensi pelindung tubuh Loseng dan ingin terus mengalir ke tubuh Loseng, kali ini terhalang oleh dua cahaya bintang di permukaan Loseng. Bagaimanapun, tubuh pertempuran bintang adalah senjata ilahi tertinggi. Meskipun Loseng baru berlatih bentuk kedua pada tahap ini, kekuatan yang dia berikan tidak dapat diremehkan. Kekuatan guntur dan kilat yang membentuk naga petir ini seharusnya termasuk dalam kekuatan hukum guntur tingkat keempat dan dekat dengan tingkat kelima. Jadi tubuh pertempuran bintang mungkin tidak mampu menahannya. Mata Loseng acuh tak acuh. Saat ini dia telah sepenuhnya memasuki keadaan ekstasi. Jadi tidak ada lagi pikiran yang mengganggu di hatinya, karena dia hanya ingin fokus melawan bencana ini. Di bawah erosi naga petir, cahaya bintang di tubuh Loseng meredup dengan kecepatan yang terlihat, dan dua bintang di atas awan gelap tebal juga perlahan meredup. Setelah cahaya bintang menghilang, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk melawan naga petir ini. Segera sambaran petir yang dahsyat membungkus tubuh Loseng dengan erat lagi, seolah-olah itu adalah tangan ke dewa kematian menyentuh Loseng yang sedang mencoba menyeret hidupnya ke neraka. Karena di bawah sambaran petir ini, kekuatan bintang telah menghilang. Rasa sakit yang menusuk tulang juga datang dari seluruh tubuh Loseng. Untungnya, tubuh Loseng juga sangat kuat. Jika dia adalah seorang pejuang biasa di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan, ketika tubuh fisiknya kehilangan esensi sejati perlindungan, dia akan ditelan oleh guntur yang kuat ini dalam sekejap hingga apunya pun akan hilang. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat tubuh Loseng, masih ada bekas hitam pekat di tubuhnya. Bahkan di bawah sambaran petir yang lebat, seluruh kulitnya langsung berubah menjadi hitam, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tambang batu bara. Hentikan! Loseng bergegas dan mencapai perut naga petir. Setelah sampai di sini, tubuh Loseng tiba-tiba meregang, dan pada saat yang sama dia melepaskan kekuatan sisik naga di tubuhnya. Segera kekuatan seperti gelombang pasang tidak dapat dihentikan, menyebar seperti pisau tajam yang tak terlihat mengarah ke naga petir dan menghantamnya. Dalam sekejap, naga petir itu terbelah menjadi dua dari tengah. Jadi pemandangan ini sangat mengejutkan banyak orang berkuasa di alam laut dewa. Seolah-olah Loseng benar-benar merobek naga asli menjadi dua bagian dengan tangan kosong. Loseng menarik nafas sedikit, tapi kemudian naga petir yang terbelah menjadi dua bagian meledak ke arah kedua sisi dan berubah menjadi dua naga petir yang sedikit lebih kecil dan langsung bergegas menuju Loseng lagi. Naga raksasa yang ditransformasikan oleh petir dalam bencana ini pada dasarnya abadi. Bagaimana saya harus menghadapinya? Tidak mungkin benar-benar mengandalkan tubuh saya sendiri untuk menelan petir ini. Wajah Loseng juga gelap. Dalam keadaan utuh, hanya sepasang matanya yang masih bersinar, karena naga petir ini tidak memberi Loseng waktu untuk berpikir sama sekali. Sekarang ada dua naga raksasa, satu di kiri dan satu di kanan, kemudian menyapu ke arah Loseng. Apa yang harus dilakukan? Loseng tampak sedikit tertekan, tapi saat ini King Long tersenyum ringan dan berkata, Loseng, apakah Anda sudah melupakan bakat Anda sendiri? Bakat saya? Melihat kedua naga petir itu semakin dekat, Loseng bertanya dalam benaknya, Anda telah mengalami pembaptisan hukum. Afinitas hukum guntur ini juga yang tertinggi. Saya katakan bahwa kesengsaraan surgawi adalah bencana bagi para pejuang. Tetapi ini juga merupakan peluang. Di dunia atas ada banyak jenius sangkat berharap bencananya akan lebih dahsyat. Hanya untuk mendapatkan kesempatan ini. King Long mengingatkan, peluang, memahami hukum guntur. Mata Loseng sedikit menyipit. Di antara semua hukum asli, hukum waktu adalah yang paling sulit, diikuti oleh hukum ruang, guntur, api, es, dan emas.
Adapun hukum asli lainnya relatif mudah, karena Loseng telah mengalami pembaptisan hukum. Dia dapat dengan cepat memahami hukum waktu yang paling sulit sekalipun. Belum lagi hukum Guntur yang jauh lebih sederhana daripada hukum waktu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.